kita awalnya berenam ya, di 6 orang anak muda Prabu Muli semua. Jadi kami lahir besar di Prabu Muli orang 6. Ini juga ajakan untuk seluruh anak muda ya di Prabu Muli khususnya. Apalagi ini bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Gitu ya. Ayo mulai mikir, oh kita anak muda mau kasih apa gitu ya ke negara kita ya. Nah, kami juga waktu itu orang 6 tanggal 11 Desember 2013. Jadi biar mudah ingatnya 11, 12, 13 kita mengumpul terus cerita serius ya. Kita pengen buat apa untuk Prabu Muli. Jadi memang awalnya kita berenam itu cuma kumpul dan berenam ini apakah termasuk organisasi kayak Karang Taruna begitu? Nah, jadi berenam cuma ini memang tapi rata-rata dekat karena kita satu organisasi di Forum Bersama Imas. Jadi memang anak-anak masjid ya gitu. Terus pernah juga aktif di lembaga sosial kemasyarakatan, memang zakat gitu. Terus kita kumpul, nah berenam mikir, oh itu buat apa nih untuk Prabu Muli. Kalau akhirnya kita milih beberapa topik gerakan sosial, tapi sebelum terjadinya sampahnya, tapi kayaknya masalah berat ini adalah sampah, karena tiap hari kita tuh pasti nyampah. Pasti nyampah selama kita hidup. Selama kita hidup gak mungkin kita tidak nyampah. Jadi dan sampah ini jadi masalah besar tidak hanya skala rumah tangga tapi negara. Jadi negara kita ini pun ribuh loh soal sampah ya. Terakhir kita juga masih ingat ada tragedi Hari Sampah Nasional tanggal 21 Februari itu 2 desa hilang gitu, dari peta maksudnya tertimbun jadi sampah. Jadi Desa Lewiliya Gajah Bandung. Nah, saat itu juga akhirnya jadi pusat peringatan Hari Sampah Nasional ya. Itu 2005. Sedangkan kami kumpul 2013. Artinya kita belajar dari sejarah, oh jangan lagi kayak itu. Ambil masalah lingkungan dikecilkan lagi jadi masalah sampah. Nah, masalah sampah ini karena kami juga bukan orang sampah, bukan dinas kebersihan, cuma anak muda yang modal nekat, modal bismillah gitu ya. Cuma ada sedikit kepedulian, oh kita pengen peduli nih sama Prabu Muli, mana cara maju ke Prabu Muli. Anak pejabat bukan gitu ya. Itu uang kayu juga ida gitu kan. Jadi kita bisa terkenal juga bukan selebgram waktu itu Instagram belum ini ya. Jadi kita pikir, oh ya sudah kita buat bank sampah. Itu otodidak, jadi lihat dari YouTube, terus belajar dari internet segala macam. Oh bank sampah tuh ngumpulin orang gitu, untuk nabung sampah, ditimbang, terus kita ubah jadi rupiah. Jadi awal-awal kita berdiri sendiri, mandiri, belajar ya otodidak tadi ya, tidak tahu ternyata harus buat buku tabungan gitu ya. Buku tabungan kita buat gosok sendiri ya, kayak buku rekening Mbak ya. Ini buku rekening. Jadi karena sudah dapat arahan dari DLH ya. Jadi ibaratnya ini untuk nasabah bank sampah sudah ada buku tabungan. Jadi bank sampahnya dibuat, kalau awalnya kami numpang di garasi rumah orang. Kita izin untuk pakai jadi tempat kumpul sampah. Kita iming-imingi 10 nasabah kita yang awal itu dengan ember, dengan hadiah ember. Ibu dapat ember ini gratis, tapi nanti stor sampahnya dengan kami. Stor sampah yang pertama adalah stor sampah organik. Jadi kan kawan-kawan kalau dengar kata sampah itu kan bau gitu ya. Pasti tempat penyakit segala macam. Kok berani-beraninya orang 6 ini berpikir seperti itu ya, pengen buka tempat sampah. Jadi kami pengen memperkenalkan ada sebuah pola hidup baru yang ingin kita jalankan gitu ya, jangan seperti yang dulu. Jadi per-6 ini ada Pak Dadi Proyogi selaku direktur. Sekarang amanahnya ada Mbak Desi Pajari, ini suami istri yang jadi gawangnya. Luar biasa. Jadi suami istri yang ini, dan tidak ada basis di antara kami ber-6. Basis ininya ya sampah, dunia sampah nggak ada. Terus ada Mbak Desi Laila Sari, ini sarjana komputer.
Jadi Fasilkom Unsri, beliau gabung sama kita. Terus ada Pak Setiadi Agung ya, Agung Setiadi itu dia D3-nya lagi bukan ini ya, bukan sampah ya, D3 ini. Terus ada saya gitu ya, kami berenam. Ada Mas Alang, ini penulis ini, Ketua Forum Lingkar Pena Prabu Muli gitu ya. Di balik layar Ya, ya, di balik layar ya. Jadi berenam ini tidak ada apa namanya, tidak ada basis ngolah sampah, ngolah limbah, tapi kita berani untuk mencoba belajar dulu. Oh ya sudah, kita belajar, ternyata belajar dari memilah sampahnya. Jadi kita mulai mau menanamkan ke orang-orang bahwa buang sampah pada tempatnya ini bukan lagi solusi sekarang. Kan kalau dulu zaman 80-90 buanglah sampah pada tempatnya gitu ya, itu jadi solusi, tapi sekarang tidak lagi, justru menimbulkan masalah baru. Contohnya apa? Kalau buang sampah pada tempatnya, seluruh sampah ditaruh di satu tempat, itu jadi justru timbul masalah baru. Numpuk sampah, bau, yang pasti ya, organik sama non organik gabung gitu ya. Nah ini yang membuat kita mempercayakan bank sampah akan jadi berkah ya, akan jadi rupiah kalau dia dipisah. Kenalan dulu sama sampah, ini kan musuh nih. Kami punya jargon Prabu Ijo Community itu, jadi 11 Desember itu kita buat komunitas dulu, Prabu Ijo Community. Di situ kita buat, oh ya sampah nih kalau tidak pacak dilawan, ajak berkawan. Makanya cara berkawan ya kenalan dulu.